Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bisa lagi berjumpa dengan kalian dan juga dengan semua saudara-saudaraku, apalagi yang telah setia mengikuti channel saya dan mendukung channel saya yang tidak seberapa ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita cita-citakan akan menjadi kenyataan. Sahabatku, dalam kehidupan ini sebenarnya dasar untuk menjalani kehidupannya sebenarnya itu adalah suatu keyakinan. Apabila kita punya suatu keyakinan, apapun yang kita jalani, apapun perbuatan kita, apapun yang kita mau, insya Allah akan terjadi. Dalam keyakinan itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kita harus yakin bahwa kita dapat menguasai perasaan kita sendiri. Tak peduli itu apa keadaannya, tak peduli apa akibatnya, kita harus yakin kalau kebahagiaan itu akan kita miliki dan kesuksesan itu akan kita miliki. Itulah keyakinan. Dan juga kita dalam menguasai diri kita atau menguasai perasaan kita, itu sebagaimana contohnya apabila dalam keadaan marah ataupun dalam masalah yang tidak dapat dikendalikan atau yang tidak dapat diselesaikan, kita itu harus tetap berjuang untuk menyelesaikan masalah itu. Kita harus yakin bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Jadi, apabila kita sudah dapat menguasai perasaan kita sendiri, apakah itu perasaan negatif ataupun positif, kita dapat mengendalikannya, insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Sahabatku, memang kebanyakan orang berpikir tentang positif dan negatif itu sangatlah jauh berbeda. Berpikiran tentang negatif, semuanya itu akan datang negatif. Tapi berpikiran positif dan positif itu yang akan datang untuk kita. Ya, meskipun sebenarnya ada juga manusia yang selalu berpikiran positif, tahu-taunya datang tuh orang-orang negatif, orang-orang yang selalu berprasangka buruk kepada kita, yang selalu mengatakan kita tuh sok pintar, sok apa saja. Nah, apabila kita dapat mengendalikan semua itu, yakni janganlah ditanggapi dengan suatu emosi dan dapat kita kendalikan dengan kesabaran, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Apabila kita sudah mempunyai suatu keyakinan dan keyakinan untuk menguasai diri atau menguasai perasaan kita, kita tuh akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah kita akan menjadi bahagia. Akan menjadi bahagia dan kebahagiaan itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena apa? Kebahagiaan itu sebenarnya kita yang menciptakannya, bukan orang lain. Kalau kebahagiaan datang dari orang lain, itu akan lebih sulit lagi. Kebahagiaan itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang menciptakannya. Yang kedua, kita akan selalu dalam kebaikan. Apabila kebaikan sudah tertanam di hati kita dan kita sudah dapat menanggulangi atau kita dapat menguasai perasaan kita, yaitu perasaan yang negatif, perasaan yang positif, kita dapat mengaturnya. Kebaikan itu akan datang juga dengan sendirinya. Dan apabila kebaikan itu sudah tertanam di hati kita, insya Allah yang datang itu akanlah suatu kebaikan. Dan yang tentunya kebaikan itu dalam keyakinan, ya teman-teman, dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berkeyakinan tentang rasa bersyukur. Karena bersyukur itu
akan membuat kita bahagia. Bukan bahagia lalu kita bersyukur ya. Bersyukur dulu, bahagia itu akan datang. Berkeyakinan kalau kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah akan memberi sesuatu kebaikan dan kebaikan yang melebihi dari apa yang kita minta. Karena bersyukur kepada Allah itu seakan-akan sesuatu kewajiban untuk kita semua umat manusia. Sahabatku, tanpa bersyukur hati kita itu akan selalu mengeluh, akan selalu gundah, dan seakan-akan kehidupan ini tidak tentram. Oleh karena itu, keyakinan bersyukur, berkeyakinan lebih banyak bersyukur, itu adalah sesuatu fondasi dalam kehidupan untuk bahagia. Yang ketiga, berkeyakinan kita harus tetap menjadi dan kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kalau jadi orang lain kita akan sulit juga ya, menirukan gimana ya orang lain seperti ini, seperti nanti kitanya tuh kepo, kitanya tuh nggak bisa menutupi karena tidak dengan asli diri kita sendiri. Oleh karena itu kita itu harus punya keyakinan bahwa diri kita sendiri itu bisa seperti orang-orang lainnya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang di atas kita. Walaupun kita tidak boleh selalu melihat ke atas ya, kita harus bisa juga melihat ke bawah supaya kita tuh dapat bersyukur. Tapi tidak harus melihat ke bawah, ke atas pun kita harus melihat, biar punya harapan, biar punya sesuatu impian, dan disitulah kita itu akan maju. Bukan karena melihat ke atas kita itu berarti kita itu sombong, bukan ya. Karena kalau kita selalu melihat ke bawah terus, ya tidak mungkin juga. Kita itu harus bisa dapat melihat ke bawah, ke atas, dan juga ke samping, apalagi juga ke depan. Melihat ke bawah kita akan merasakan kita tuh bersyukur masih ada orang yang bernasib di bawah kita. Melihat ke atas itu suatu harapan, kita punya harapan, kita punya tempat untuk meminta dan berdoa kepada Allah, dan kita punya harapan bahagia sebagaimana yang ada dalam hati kita. Melihat ke samping, kita harus dapat berbagi apabila kita punya rezeki yang berlebihan. Dengan mudahnya kita berbagi kepada tetangga, sanak saudara, itu akan lebih menyenangkan juga. Dan kita juga harus lihat ke depan. Di sana ada masa depan, di sana ada tujuan hidup kita. Bukan tujuan terakhir ya, tapi tujuan hidup di dunia ini, yaitu kita harus tetap melangkah dan melangkah dalam usaha, berusaha, yang tentunya tidak meninggalkan doa juga. Karena berusaha dan doa itu suatu yang beriringan bagi umat manusia. Yang keempat adalah kita harus punya keyakinan kalau kita mampu melakukan hal-hal yang ada di hadapan kita. Mampu melakukan atau menjalani kenyataan yang ada pada diri kita. Kita harus mampu dan yakin bahwa kita itu mampu menyelesaikan masalah, mampu mencari nafkah, mampu memberi kasih sayang kepada keluarga, dan juga mampu mengayomi keluarga kita dengan rasa kasih sayang dan juga penuh dengan tanggung jawab. Itu juga suatu keyakinan dalam hidup kita, dalam kehidupan. Karena mengayomi keluarga itu suatu amal kebaikan, dan juga bertanggung jawab kepada keluarga itu suatu amal kebaikan. Yang kelima adalah kita itu harus yakin bahwa semua masalah yang menimpa diri kita, semua masalah dalam hidup kita,
itu sesuatu cobaan dari Allah, dan itu akan mendapatkan berkah dari Allah apabila kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Dan semua masalah itu suatu pelajaran buat kita untuk masa depan, untuk kedepannya. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai suatu masalah atau Allah menguji kita dengan segala berbagai masalah, kita tuh harus punya keyakinan bahwa semua itu akan baik-baik saja, bahwa semua itu hanya Allah menguji kita bagaimana kesabaran dan keikhlasan kita dalam hidup ini. Saudaraku, keyakinan itulah yang sangat penting dalam hidup kita. Kita harus tetap yakin bahwa kita itu akan sukses. Kita harus yakin kalau bersyukur itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kita juga harus yakin bahwa kita itu harus menjadi diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang lain atau duplikat orang lain. Jadilah diri sendiri dan banggalah dengan kemampuan diri sendiri selagi dalam kebaikan. Dan juga kita harus yakin kalau semua kebaikan itu akan datang dengan kebaikan juga. Dan juga kita harus yakin bahwa semua masalah dan semua problema dalam hidup ini adalah suatu berkah dari Allah, dan juga suatu pelajaran untuk diri kita sendiri untuk menjalani masa yang kedepannya. Karena semua manusia itu pasti punya masalah ya. Kalau tidak punya masalah itu ya namanya kayaknya bukan manusia ya. Kalau manusia pasti punya masalah. Oleh karena itu saudaraku, bersabarlah dengan keyakinan dalam hidup ini. Insya Allah kita semua akan menjadi baik dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.